Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Vina Apriliani dengan NIM 241010502302. Ingin em, membuat video untuk tutorial mencari regression dan mengolah data kuesioner dari sosial media. Di sini sudah membuat Excel-nya untuk responden dari media sosial Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, dan Twitter. Di sini adalah datanya sudah saya olah. Lalu setelah mendapatkan olah data tersebut, kita lanjut ke SPSS. Kita menggunakan SPSS untuk mengolah data tersebut. Di sini kita ke variable view. Di variable view tersebut kita tulis di sini menjadi responden. Lalu tadi ada media yang meliputinya, yaitu ada Instagram, TikTok. Kita masukkan Instagram, lalu ada TikTok, Facebook, YouTube, dan terakhir yaitu saya menggunakan media sosial Twitter. Untuk di sini saya tipe untuk respondennya numeriknya kita jadi string supaya dia agak lebih gampang. Lalu di Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, Twitternya kita masih menggunakan numerik. Nah, di desimalnya kita ubah menjadi 0 semua. Untuk label kita ubah di sini yaitu menjadi kode responden. Terus ada Instagram, lalu ada TikTok. Diusahakan untuk huruf di SPSS itu kita samakan dengan nama yang pertama kali kita buat. Kalau misalkan yang pertama kali kita buat itu hurufnya besar semua, kita usahakan di sini juga besar semua hurufnya, atau misalkan yang di depannya kita kecil, berarti di labelnya juga kita ikut kecil. Karena kenapa? Kalau SPSS itu kita agak sedikit rentan dan dia sensitif. Jadi nantinya akan ada kemungkinan dia tidak kedetek si namanya. Lanjut kita masukkan di sini Facebook, lalu YouTube, dan Twitter. Untuk selanjutnya kita ke values. Kita di sini karena kita ingin mencari data seberapa banyak orang yang menilai sosial media Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, Twitter itu seberapa banyak. Jadi di sini kita kasih values-nya atau label dari value-nya itu aku di sini buat 1 sampai dengan 5. Di sini kita buat menjadi angka 1 dulu. 1 value 1. 1 itu kita kasih kode untuk yang sangat tidak
sangat tidak setuju. Jadi STS atau kodenya tulis STS. Sangat tidak setuju untuk angka 1. Lalu angka 2 itu di tidak setuju kita masukkan dengan kode TS. Lalu 3 itu dia di tengah-tengah antara 1 dan 5, jadi kita masukkan dengan kode N atau di netral. Yang keempat ini setuju, kita kasih kode S. Yang kelima itu sangat setuju, kita kasih kode SS. Jadi ada 5 kode yang saya buat untuk seberapa banyak atau seberapa banyak orang yang suka atau tidak suka mengenai sosial media yang saya input tersebut. Lalu di oke. Saya cuma masukin di 1 kali aja di respondennya. Dan di sini kita lanjut ke measure. Di measure untuk respondennya kita masukkan nominal. Dan di Instagram sampai dengan Twitter kita masukkan di ordinal. Apa ordinal? Sebenarnya Skal bisa, tapi saya lebih suka menggunakan ordinal. Setelah ini sudah dimasukkan semua, lalu kita ke data view. Data view kita sudah masuk ke responden Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, dan Twitter yang tadi kita sudah input di variabel view. Lalu di sini saya akan memasukkan data yang tadi saya sudah dapat dari respondennya yang sudah di Excel. Kita copy dengan data terakhir, copy lalu masuk ke SPSS lagi, masukkan ke data view. Sudah masuk, kita ke analis. Analis kita pertama ke deskriptif statistika dulu, karena kita akan mencari variabel-variabel. Kita ubah ke variabelnya dulu, kita masukin dulu semuanya datanya. Lalu ke statistik. Ini kita centang atau kita checklistin 3 poin yang akan kita cari. Lalu continue, lalu sini kita oke kan. Seperti ini untuk gambarannya. Lalu yang kedua saya akan mencari regressionnya dan nilai statistiknya. Kita akan mencari regressionnya. Regressionnya sama, tetap ke analis. Kita ke regression, lalu ke linear. Di sini Instagram masuk ke independen, TikTok masuk ke independen, Facebook masuk ke independen, YouTube masuk ke independen, Twitter masuk ke data dependen. Kenapa data dependen? Karena Twitter dia rate yang paling rendah yang saya temui. Coba saya lanjut ke statistik. Di sini ke model fit kita tetap centang, terus ke deskriptif, lalu di sininya kita Durbin Waltran, lalu continue, lalu ke plot, yang plot kita set resheet, kita masukkan yang set resheetnya kita masukkan ke Y, lalu sprite-nya kita masukkan ke X, next-nya sprite masuk ke Y, dependent masuk ke X. Terus di sininya kita ubah atau kita centang ke normal probability plotnya. Lalu continue. Ya, tunggu regression. Nah, di sini sudah keluar regression. Regressionnya sudah grafis karena kita akan mencari
data balok. Ke Grab, kalau saya bisa sebenarnya menggunakan chart builder, bisa juga, tapi saya kali ini akan menggunakan legalisi dialog. Legalisi dialog kita ke bar ini tetap di simple, dan di sini kita pilih yang summaries of party variable, lalu define. Nah, di sini kita masukin ke bar repression-nya. Oke. Jadi di sini sudah terlihat pemilihannya. Instagram dan TikTok dia hampir sama data akumulatifnya. Facebooknya dia paling rendah, lalu kedua yang paling rendah itu Twitter. Jadi kita langsung bikin kesimpulannya di rekapitulasi. Di sini sudah saya buat statistiknya. Untuk Instagram, TikTok, dan YouTube mendominasi dengan skor rata-rata di atas 4. Untuk Twitter dan Facebook tertinggal cukup jauh dengan skor rata-rata di bawah 3. Bahkan Facebook di bawah 2. Jadi di sini udah kita simpulkan correlation-nya, ada datanya di sebelah sini. Lalu dependent variabelnya yaitu Twitter. Summary-nya datanya ada di sini. Instagram valid ya, semuanya sudah valid, sudah cukup. Untuk data diagramnya sudah ada. Jadi analisis yang berdasarkan hasil rekapitulasi Instagram memperoleh skor tertinggi di 4,8 yang menunjukkan tingkat penggunaan dan ketertarikan responden yang sangat tinggi. TikTok berada pada posisi kedua dengan skor 4,6. Jadi yang kita ambil terus antara TikTok dan Instagram. Diikuti YouTube dengan skor 4,4. Facebook memiliki skor terendah yaitu 1,6. Yang mengindikasikan platform tersebut kurang diminati oleh responden. Secara keseluruhan, responden cenderung lebih aktif menggunakan platform berbasis konten visual dan video pendek. Dari kesimpulan data yang saya ambil, media sosial yang paling efektif untuk dijadikan sarana promosi berdasarkan data yang di atas adalah Instagram dan TikTok. Strategi pemasaran digital yang dapat difokuskan pada kedua platform tersebut untuk memperoleh jangkauan interaksi yang lebih tinggi. Sekian, terima kasih untuk pemaparannya.